Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mangesti dan para jemaah sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian ekonomi digital, dan pagi ini kita akan membahas tentang megatrend disruption era digital di sektor keuangan. Dan kita akan membahas yang cukup fundamental. Jadi nanti ini diskusi karena yang kita bahas ini sesuatu yang sangat fundamental. 2 minggu saya nggak bisa mengisi kajian kita. Minggu kemarin itu tepat ya jam 6 itu saya sedang dalam penerbangan dari Jakarta ke Pekanbaru. Di Pekanbaru itu memang saya sedang menyiapkan juga konsep yang sekarang kita bahas itu. Jadi saya ini Ketua Deputi Ekonomi Keuangan dan Teknologi di Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Nah, sebelum pertemuan di Pekanbaru itu kita membahas tentang pertanyaan mendasar dari sektor keuangan dari Indonesia Merdeka. Nah, jadi ini saya ingin tampilkan sehingga perlu kita diskusikan itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa muncul ya. Oke, nah jadi pertanyaan mendasar dari ekonomi, ya, kedaulatan ekonomi itu adalah konsep kedaulatan ekonomi kalau Indonesia itu merdeka yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 45. Jadi pertanyaannya kan pertanyaan-pertanyaan penting dan mendasar pada waktu Indonesia mau merdeka itu. Karena dunia ini kan diatur oleh konsep ekonomi kapitalisme di sebelah kanan dan konsep ekonomi sosialisme komunisme di sebelah kiri. Dua-duanya sedang bertarung. Dan Indonesia, Bapak para pendiri bangsa itu, terdiri dari ulama itu, menolak kapitalisme dan menolak sosialisme. Dan tentu saja secara ekonomi juga tidak ingin menerapkan konsep ekonomi kapitalisme dan konsep ekonomi sosialis komunis. Nah, pertanyaan pentingnya adalah, lalu kalau Indonesia merdeka itu menggunakan konsep apa? Sementara di dalam perdebatan-perdebatan di dalam BPUPKI dan PPKI itu konsep syariah itu ditolak oleh kelompok nasionalis sekuler atau kelompok non Islam, kelompok Islam nasionalis ya, itu Islam nasionalis. Jadi mereka menginginkan bukan Islam, tapi juga bukan kapitalisme, bukan sosialisme, bukan komunisme kan gitu. Itu menjadi pertanyaan, dan kalau kita baca di dalam perdebatan-perdebatan risalah di dalam buku Negara Preambul yang memuat perdebatan para pendiri bangsa itu, maka kita bisa menangkap apa yang dimaksud konsep ekonomi yang diinginkan oleh para pendiri bangsa itu. Nah, mengapa ini kita bahas dalam konteks ekonomi digital, megatrend ekonomi digital? Ini penting sekali untuk kita bahas, karena kebetulan saya kemudian mendiskusikan ya bersama tim, dan kemudian membuat konsep itu, yang konsep itu adalah kita lepas dari model ekonomi kapitalisme dan juga sosialisme komunisme. Nah, ini berat sekali sebenarnya diskusinya. Tetapi ini bisa kita runut untuk kita bahas di sini itu dengan satu pandangan yang membuat kita mengerti kenapa kemudian konsep kedaulatan ekonomi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu baru kita bisa pahami sekarang setelah munculnya teori dari ekonomi digital.
Nah, gitu. Sebentar. Jadi ini mungkin nanti akan agak panjang ya. Agak panjang untuk mendiskusikan ini, dan saya lebih mengajak untuk berdiskusi karena tentu ini akan menjadi diskusi panjang, terutama para ekonom. Nah, ekonom yang berlatar belakang sarjana ekonomi itu pada umumnya adalah ekonom yang latar belakangnya adalah ekonomi yang dilahirkan dari ilmu-ilmu ekonomi kapitalisme. Nanti bisa kita runut gitu ya. Dan luar biasanya konsep ekonomi kedaulatan itu bisa dijelaskan justru ketika ekonomi digital ini berjalan. Di situ ada namanya istilah kita itu decentralized ekonomi atau desentralisasi ekonomi, atau dalam bahasa Pak Gita Wirjawan itu dia menyebutnya sebagai demokratisasi ekonomi atau demokratisasi sektor keuangan. Nah, ini kan perlu kita pahami juga ini. Sektor keuangan, demokrasi atau demokratisasi itu kan biasanya konsep politik, di mana kemudian kata demokrasi itu sebenarnya digunakan sebagai lawan kata otoritarianisme. Jadi memahami politik itu memang tidak bisa letterlock, lalu kemudian ketika kata demokrasi itu lalu pikiran kita mengarah kepada demos kratos yang ada di Yunani dan kemudian selalu mengacu itu, kan tidak. Dalam konteks demokrasi politik itu kata demokrasi itu digunakan sebagai lawan kata dari otoritarianisme gitu. Nah, sehingga kemudian ketika kita tidak menginginkan satu konsep otoritarianisme, maka kemudian kita bisa menggunakan lawannya yaitu demokrasi atau demokratisasi. Dan demokrasi itu kemudian ringnya itu panjang. Islam yang menggunakan konsep syuro itu menjadi bisa bagian dari demokrasi itu. Jadi ketika kemudian kita menyebut kata demokrasi itu, jangan kemudian pikirannya adalah, wah itu demos kratos, Athena, Yunani, konsep kafir kan gitu. Jadi perkembangan bahasa narasi itu kan kemudian harus kita pahami juga. Nah, konsep demokrasi sektor keuangan itu juga kemudian menggunakan konsep itu. Jadi desentralisasi sektor keuangan itu lalu kemudian disebut sebagai demokrasi sektor keuangan. Apa maksudnya? Ada dua. Satu, sejak Perang Dunia Kedua berakhir, itu kemudian keuangan dunia itu sebenarnya tersentralize pada US dollar Amerika. Jadi kita mengulangi dulu ya sedikit bahwa kemudian setelah kemudian sekutu itu memastikan hampir menang, maka mereka kemudian melakukan pertemuan di Bretton Woods itu kan, dan kemudian selanjutnya US dollar itu kan kemudian menjadi mata uang yang standar dipakai oleh negara-negara itu, distandarkan pada emas. Lalu kemudian selesai perang terjadi porak-poranda dunia kan, terutama di Eropa, bahwa kemudian perang itu membuat kerusakan yang luar biasa dan juga kekurangan makanan. Maka kemudian Menteri Luar Negeri Amerika itu namanya Marshall, yang kemudian berpidato di Harvard itu mengemukakan Marshall Plan, yang kemudian kita pahami ini sebagai sebuah rekayasa politik dunia sebenarnya. Sekarang ini baru kita pahami. Dia memikirkan sebuah bantuan ERP kalau nggak salah, Economic Recovery Program, European Recovery Program. Jadi Eropa itu hancur, maka kemudian harus kita bantu pembangunannya kembali. Kemudian disuplai bahan makan, ya itu paling tidak 4 tahun. Dan oleh karena itu kemudian Amerika memberikan bantuan namanya Marshall Plan. Bantuannya itu apa? Ya utang dolar itu, Iya. Kemudian ada akhirnya itu menjadi 180 negara termasuk Indonesia itu berhutang US dollar. Nah, Amerika kok bisa punya uang? Nah, itu dia yang kemudian kita pahami. Awalnya memang kemudian dia mencetak berdasarkan emas, tetapi kemudian pada tahun 71 dia melepaskan diri dari emas, lalu bantuan program-program kayak Marshall Plan itu digencarkan,
uang yang dicetak itu pokoknya berlaku kalau kamu mengakui dan kami jamin kan gitu. Nah, maka kemudian negara-negara itu meminjam uang US dollar itu dan kemudian menjadi devisa bagi negara-negara tersebut, dan dengan berdasarkan US dollar itu negara itu bisa mencetak uang kan gitu. Nah, kalau dia tidak punya devisa US dollar pinjaman dari Amerika itu nyetak uang, maka kemudian negara itu bisa inflasi. Nah, gitu. Sehingga kemudian dengan demikian maka US dollar itu menjadi mata uang, walau mata uang yang berlaku di 180 negara lebih, padahal uang itu tidak dicetak berdasarkan emas. Jadi sebenarnya dia tidak punya nilai. Nah, inilah yang kemudian konsep kapitalisme itu mencengkeram seluruh dunia. Nah, ini tuh kemudian apa tuh namanya ekonomik planning dari sekian banyak negara itu lalu belajarnya kan dalam konsep itu. Indonesia itu dikuasai oleh mafia Barclay, ya kan? Nah, ini makanya diskusinya agak dalam. Ya, saya berikan sebagai pengantar supaya kemudian kita bisa diskusi soal ini nih. Makanya saya menyebutnya kita diskusi. Lah, Mafia Barclay itu tentu saja kemudian ya merencanakan program-program pembangunan dalam konsep ekonomi yang berada dalam pusaran ekonomi Amerika itu kan. Nah, semua devisa dan semua cetak uang ataupun proyek itu selalu harus dihitung dan lalu kemudian pinjam kepada Amerika ataupun negara-negara lain dalam satuan US dollar, yang kemudian kita itu mendengarnya dan menyebutnya sebagai bantuan, itu pinjaman itu. Nah, kan gitu. Dan secara ekonomi itu sebenarnya kalau kemudian ada devisa, maka kemudian walaupun devisanya itu utang ya, devisa itu banyak sih, misalnya bisa kita memproduksi satu barang, misalnya pertanian atau minyak, itu menjadi devisa. Tapi kita ini sejak dulu itu devisa itu lebih banyak hutang. Jadi dengan hutang lalu kemudian mencetak uang. Lalu uang itu rupiah itu yang digunakan untuk putaran ekonomi di Indonesia. Nah, seperti itu. Lalu mafia Barclay ini bergeser kepada mafia Illinois. Ya, Sri Mulyani dan konco-konconya ini Illinois. Masih aja sama dengan itu kan gitu. Nah, jadi ini kapitalisme. Ekonomi yang berputar kita itu kapitalisme. Jadi mendasarkan putaran ekonomi Indonesia itu berdasarkan devisa, yang devisa itu standarnya adalah bukan lagi aset berharga atau emas, bukan, tetapi berdasarkan nilai US dollar yang dimiliki, cadangan devisa US dollar yang dimiliki, dan itu ya kebanyakan hutang gitu. Dan semua negara hutang, itulah makanya negara itu semuanya hutang kan gitu. Nggak ada negara yang nggak hutang kecuali Libya waktu itu ya kan. Nah, ini apa? Nah, ini diskusi ini. Nah, kalau kita tarik kepada konsep Undang-Undang Dasar 45 nggak cocok, karena Indonesia itu menginginkan negara kita itu merdeka, berdaulat, adil dan makmur, menggunakan aset bangsa Indonesia yang kita sebut dengan kekayaan alam, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran, ya, kesejahteraan. Lalu kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana bangsa Indonesia itu kemudian memiliki kemampuan teknologi mengelola sumber daya alam itu, bumi dan air dan kekayaan alam itu, sehingga kemudian itu bisa digunakan untuk kesejahteraan, bukan hutang. Nah, itu kan beda ini. Konsep mendasar sekali yang kemudian harus kita pikirkan dalam konteks kemudian memikirkan konsep ekonomi yang tidak kapitalisme, tidak sosialisme. Nah, ini menjadi pertanyaan penting, mengapa kita harus berhutang kalau kita merdeka? Bukankah Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang nggak perlu hutang, mestinya cukup bisa. Kenapa? Karena kita ingat sejarah ya. Ini kita ingat sejarah, saya buka sedikit. Yang ini juga sudah kita bahas. Ya, sebentar nanti.
Nah ini dia. Kita ini ya pada waktu VOC tahun 1600 ya 1640-an itu VOC masuk ke Indonesia, ini perusahaan itu dan kemudian mengeruk hasil bumi Indonesia. Sebentar. Mengeruk, bukan mengeruk, kalau mengeruk itu nanti pikirannya adalah tambang minyak gitu ya. Memperdagangkan hasil komoditas pertanian bangsa Indonesia. Maka VOC itu memiliki kekayaan yang dihitung oleh ini sebentar ya, Britannical ini dari ini Pak Batara Hutagalung itu mengambil dari Britannica. Jadi dari apa itu namanya, Ensiklopedia Britannica. Itu VOC menjadi perusahaan terkaya sepanjang masa. Nilai asetnya apabila dikonversikan dengan nilai ekonomi abad 21 mencapai 7,9 triliun US dollar. 110.600 triliun. Tidak ada satupun perusahaan raksasa multinasional sekarang yang dapat mencapai prestasi kekayaan VOC tahun 1637. Oleh karena itu Belanda menyatakan zaman VOC sebagai zaman keemasan. Ya, nah, ini menurut saya kutip dari Pak Batara Hutagalung, yang Pak Batara Hutagalung itu mengutip dari Britannica Encyclopedia. Nah, sementara ini angka ini ya 110.000 triliun perusahaan VOC itu kalau kita bandingkan dan kekayaan orang-orang terkaya sekarang ini yang nggak ada apa-apanya orang-orang sekarang ini. Ya Jeff Bezos itu 2.000 triliun. Sekarang itu Elon Musk ya. Elon Musk itu lebih tinggi dari Jeff Bezos, itu kira-kira 3.000 triliun. Jadi let's say katakanlah mereka ini 10 orang terkaya di dunia itu let's say kita 2.000 triliun gitu ya. 2.000 kali 10 baru ya kan 2.000 ya harus menjumlahkan sekian banyak orang terkaya di dunia itu untuk mencapai kekayaan VOC, yang kekayaan VOC itu semuanya berasal dari ya memperdagangkan komoditas pertanian, lada, pala, kopi, cengkeh, tebu dan lain sebagainya. Belum minyak, belum tambang, belum batu bara, belum yang lain. Jadi sebenarnya kita ini memiliki aset berharga yang sangat besar itu dalam konteks pertanian, peternakan, dan juga komoditas-komoditas itu. Nilainya sangat besar sekali. Dan ini masih ada kita. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, dan ini gini ya, ketika VOC itu tahun 1600-an, itu sampai tahun 1800-an, gulden itu menjadi mata uang dunia. Jadi dia menjadi penentu nilai. Kalau sekarang Amerika yang kita ceritakan itu pada waktu itu VOC. Kenapa? Karena VOC ini adalah perusahaan terkaya di dunia dan dia menjajah mana-mana itu. Amerika itu di bawah jajahan Belanda. Saya kaget ketika di Los Angeles ini ada patung, ini patung apa saya tanya. Diceritakan ternyata patungnya orang Belanda yang menjadi kayak di sini itu gubernur jenderal di sini gitu. Wih, jadi Amerika ini jajahannya Belanda ya? Iya, jajahannya Belanda. Oh, jadi pada waktu itu VOC atau Belanda itu menjadi kaya raya karena asetnya itu berasal dari Indonesia. Sementara Amerika sekarang ini, coba dengarkan juga paparannya Kwik Kianji, ternyata juga aset emas itu, Freeport itu adalah 90% cadangan emasnya Amerika itu berasal dari Freeport. Nah, jadi sebenarnya kita luar biasa kan kekayaan Indonesia. Nah, oke. Nah, sekarang kenapa kita berhutang? Gitu kan. Kenapa sekarang kita berhutang? Jadi ini kita dituntut untuk memikirkan, pendiri bangsa itu sudah merumuskan konsep Indonesia Merdeka dan berhasil merumuskan sebuah konsep politik yang konsep politiknya itu juga tidak mengikuti konsep politik yang ada di negara-negara yang ada pada waktu itu. Nggak mengikuti kerajaan, nggak mengikuti juga konsep Amerika atau Inggris, jadi dan juga negara-negara lain yang dimana kemudian konsep demokrasinya itu berdasarkan presidensial atau parlementer, di mana kemudian konsep ketatanegaraannya itu kan kemudian membagi
eksekutif, yudikatif, legislatif, lalu kemudian itu nanti ada konsep parlementer dan presidensial. Konsep politiknya, konsep ketatanegaraannya itu Indonesia itu membuat konsep sendiri yang tidak ada di mana-mana. Ini perlu kita pahami juga itu konteks itu, dan ini bisa dikonfirmasi oleh Prof. Sofyan Effendi UGM. Nah, kita pernah diskusi dalam konteks ini. Saya berbicara dalam konsep ekonominya, beliau berbicara dalam politiknya. Beliau mengatakan konsep politik Indonesia yang dituangkan dalam Pancasila dan UUD 45 itu tidak menganut konsep presidensial dan parlementer, dan itu tidak ada dasarnya. Tetapi para pendiri bangsa kita itu merumuskan konsep sendiri, yang konsep itu disebut dengan konsep majelis. Ya, konsep majelis, di mana menurut beliau majelis itu terdiri dari perwakilan golongan yang ada di dalam masyarakat, yang kemudian dalam bahasa Undang-Undang Dasar 45 itu disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Penjelmaan seluruh rakyat itu dirumuskan dengan utusan daerah dan golongan-golongan. Dan itu kemudian dirumuskan dalam bahasa yang sangat luar biasa. Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini beliau sebut sebagai konsep yang berbeda dan nggak ada dasar teorinya katanya. Nah, lalu kemudian beliau baru mengatakan ada ilmuwan politik dari Prancis dan beberapa negara di baru-baru ini kemudian memberikan teori dasarnya, dan kemudian konsep ini baru diakui katanya. Wah, menurut saya, wah itu para pakar politik ini tidak mengakui konsep bukunya Imam Al-Mawardi, Al-Ahkamul Al-Sultaniyah, padahal Al-Ahkamul Al-Sultaniyah itu sudah menjelaskan konsep itu, yaitu konsep majelis yang disebut dengan konsep syuro, yang isinya adalah ahlul hali wal aqdi, yaitu utusan daerah dan golongan. Ahlul hali wal aqdi itu utusan daerah dan golongan. Itu yang terjadi pada saat khalifah pergantian, maka kemudian ada ahlul hali wal aqdi. Ini dari Ansor, ini dari ada yang dari Muhajirin, ada dari Ansor, dan ada yang dari suku sana. Mereka inilah yang kemudian menjadi ahlul hali wal aqdi, kemudian menjadi majelis itu bersyuro dan itu memutuskan. Nah, ini konsepnya itu adalah konsep syuro, yang kemudian syuro itu kan musyawarah itu musyawarah kemudian dibuat lembaga namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, dan itu kan sudah ada gitu. Tapi itu nggak diakui sebagai sebuah konsep politik, ilmu politik. Dan ketika orang Prancis, saya lupa namanya, mengemukakan bahwa ada teorinya sekarang, maka kemudian baru diakui bahwa konsep yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki dasar teori, dasar ilmu, keilmuan kan gitu. Nah, begitu juga dalam konsep ekonomi sama. Konsep ekonominya itu juga menolak kapitalisme, menolak sosialisme, dan tokoh-tokoh Islam, kalau kita baca di dalam negara preambul itu, risalah itu, sebenarnya mengajukan konsep syariah, ekonomi syariah. Tetapi kita paham bahwa kelompok nasionalis sekuler didikan Belanda ini, walaupun Islam, itu menolak konsep syariah. Dan kemudian di dalam pidato Bung Karno pada 1 Juni itu kan mengatakan negara ini adalah negara untuk semua dan semuanya boleh hidup dan menjalankan ajaran agamanya dan keyakinannya di dalam negara ini. Tapi konsepnya adalah konsep untuk semua, bukan untuk satu golongan, kan begitu. Itu kan pidato itu sebenarnya merespon adanya keinginan kelompok Islam yang juga menginginkan konsep ekonominya itu adalah konsep ekonomi Islam. Ya, konsep dibawa oleh tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Setikusumo, kemudian Haji Agus Salim, kemudian macam-macam ya Wahid Hasim, kemudian adiknya Haji Marsa Cokroaminoto itu saya lupa namanya gitu. Nah, dalam perdebatan itu kan perdebatan yang kemudian tidak menginginkan kapitalisme, tidak menginginkan sosialisme, tidak menginginkan militerisme, otoritarianisme, inginnya adalah sebuah konsep
Ya itu akhirnya sebenarnya kalau nggak itu ya Islam kan gitu. Ya itu Islam konsepnya seperti dalam konsep politik itu tadi. Tapi kan mereka nggak mau. Maka kemudian ya Haji Agus Salim ini luar biasa cerdas, Kiai Wahid Hasyim sama adiknya Haji Umar Said Cokroaminoto, saya lupa namanya, merumuskanlah pembukaan UUD 45 itu dan merumuskan siapa? Wahab Hasbullah. Bukan. Saya lupa namanya. Adiknya Cokroaminoto, perwakilan dari SI. Saya lupa namanya. Itu merumuskan jadi pembukaan UUD 45 dan juga batang tubuhnya itu dirumuskan oleh tokoh-tokoh yang luar biasa ini. Haji Agus Salim ini luar biasa loh. Beliau itu memang menguasai banyak bahasa dan juga penulis yang hebat. Jadi sehingga ketika kemudian bersidang di dalam sidang itu, kalau kita sidang ya di dalam sidang, itu nggak mungkin kita menghasilkan sebuah konsep yang matang, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena berdebat. Ya. Kemarin saya juga memimpin sidang di apa itu namanya MPUI itu di bidang ekonomi keuangan dan teknologi itu. Kita sudah merumuskan rumusan nanti, tapi ketika kemudian di bersidang macam-macam, jadi akhirnya ketika ditampung bahasanya nggak karu-karuan kan, ini nggak karu-karuan. Nah, jadi akhirnya harus dirumuskan kan di luar sidang. Nah itu yang dilakukan oleh Haji Agus Salim kan gitu, merumuskan maqasid syariah di dalam pembukaan UUD 45. Maka UUD 45 Pancasila ini dirumuskan oleh beliau itu sebenarnya sebagai sebuah khilafah Islamiyah yang berlaku untuk bangsa Indonesia. Dasarnya tauhid, yaitu ketuhanan yang maha esa, dan sistem ketatanegaraannya itu adalah sistem ketatanegaraan syuro, ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdinya itu majelis permusyawaratan rakyat, yang itu adalah penjelmaan seluruh rakyat, yang itu berarti dari daerah dan golongan gitu. Itu konsep politiknya. Nah, kita kan konsep ekonominya. Nah, konsep ekonominya apa? Konsep ekonominya sebenarnya ekonomi syariah. Tapi lagi-lagi ini kan nggak diterima. Jadi Islam itu kan kalau dibahasakan dalam bahasa Islam, dalam konsep kenegaraan pada waktu itu ditolak oleh kelompok-kelompok non-Islam. Padahal PKI, komunis itu nggak ada dalam BPU PKI dan PPKI pada waktu itu. Nggak ada. Karena PKI pada waktu itu nggak mau masuk di dalam, ditolak dan juga nggak mau ya dua-duanya. Ya ditolak, ya nggak mau berada di dalam. Ya betul, Abi Kusno Cokro ya, adiknya itu 3 orang yang merumuskan itu ya. Jadi konsep ekonomi syariah itu apa? Konsep ekonomi syariah itu kemudian dirumuskan juga dalam pasal 33 itu. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Nah, itu implementasinya apa? Itu makanya ini estafet. Para founding father sudah ya merumuskan itu, dan ini harusnya kita yang melanjutkan memikirkan. Ya, konsep politiknya, ketatanegaraannya itu susduk MPR DPR-nya itu harus sesuai dengan itu. Putusan daerah dan golongannya itu harus terwakili, dan dipilihnya tidak melalui pemilu, itu kan dipilihnya melalui keterwakilan. Kalimatnya kan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Cluenya itu jelas, penjelmaan seluruh rakyat. Lah kalau pemilu itu pemilihan, bukan keterwakilan tapi keterpilihan. Keterpilihan itu berbeda dengan keterwakilan. Kalau keterpilihan itu, saya itu punya uang, saya mencalonkan diri di Papua sana, kalau saya bisa membayar itu bisa, itu saya mewakili, terpilih di Papua, dan itu banyak. Nah, ini kan berbeda. Kalau perwakilan, ya dia mewakili golongannya siapa? NU, Muhammadiyah. Nah, NU dan Muhammadiyah lah yang mengirim utusan perwakilan itu, bukan dipilih. Nah, kalau dipilih nanti gimana? Dipilih ya, kalau pemilihan itu ya tergantung kepada pemilihnya itu sekarang tergantung kepada uang, tergantung kepada siapa yang paling terkenal bisa memperkenalkan diri, dan memperkenalkan diri itu kan caranya dengan banyak cara. Ya, kemudian berkampanye, walaupun nggak kenal di daerah itu, pokoknya pasang baliho yang banyak, kemudian banyak muncul di iklan TV, radio, medsos, dan lain sebagainya, bisa terpilih itu, dan ini banyak. Makanya sangat berbeda konsep keterpilihan dengan konsep keterwakilan.
konsep UUD 45 itu keterwakilan. Ini politik ya, itu bagiannya Pak Pri. Tapi sorry, maksud saya ingin mengcompare itu politik, itu begitu, ekonominya juga begitu. Ekonominya itu sebenarnya syariah. Kenapa syariah? Yaitu tadi kalimat itu, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat rakyat. Nah, konsepnya bagaimana? Itu konsepnya begini, yang kemudian kita rumuskan supaya nggak kaget. Makanya kemudian saya kasih prolog itu, konsepnya begini. Nah, Bapak Ibu, konsep kedaulatan ekonomi itu harus dimulai dari kedaulatan mata uang. Dari situ, kalau mata uangnya nggak berdaulat, udah itu otomatis negara itu nggak berdaulat. Yang tadi sudah saya jelaskan. Ya. Sistem ekonomian itu harus dimulai dari kedaulatan mata uang. Kalau mata uangnya nggak berdaulat, mata uangnya itu tergantung pada US dollar, ya kalau kita mau nyetak duit nggak bisa. Kita harus pinjem dulu, cari devisa dulu, jual aset yang ada di dalam negeri, atau kita pinjem. Kalau kita pinjem, ya nanti ada bunganya. Nah, bunga itu riba kan konsep mereka. Nah, kalau dalam konsep UUD 45 gimana? Nah, konsep yang diperlukan adalah konsep kedaulatan ekonomi. Konsep kedaulatan ekonomi dapat dimulai dengan adanya kedaulatan mata uang. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa mata uang kita itu rupiah, itu nilainya bergantung US dollar. Jadi ini udah nggak berdaulat. Nah, sekarang bagaimana kedaulatan mata uang? Nah, mata uang itu bisa berdaulat begini. Nah, untuk memahami mata uang berdaulat ini, kita sangat berterima kasih kepada Pak Mardigu yang mengemukakan konsep MMT, ya. Nah, sehingga kemudian negara itu bisa mencetak uang sendiri. Caranya bagaimana? Caranya adalah dia menciptakan proyek. Jadi katakanlah Bappenas itu membuat proyek apa saja, nilainya berapa ya sudah, itu dicetak uangnya. Tapi jangan rupiah. Jangan rupiah. Kenapa? Kalau rupiah pasti jadi inflasi. Nyetak aja mata uang yang kita akui sendiri gitu. MMT. Nanti kalau kemudian proyeknya selesai, uangnya kembali, lalu baru dibakar. Nah, tapi kita tidak begitu. Konsep UUD 45 tidak MMT juga. Bagaimana konsep UUD 45? Bank Indonesia atau Baitul Mal dalam konsep Rasulullah itu mendata aset berharga yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi emas itu cadangannya punya berapa, perak berapa, nikel berapa, tembaga berapa, walaupun itu masih ada di dalam bumi. Lalu hutan kita itu potensinya berapa, ya kan? Kayunya, macam-macamnya, semuanya aset berharga kita itu berapa? Oke. Lalu kemudian aset berharga itu kita nilai. Lalu nilainya itu katakanlah 100.000 triliun, katakan begitu ya. Ya sudah, berarti Baitul Mal atau BI-nya Indonesia itu bisa mencetak uang 100.000 triliun itu dalam bentuk bukan rupiah, jangan rupiah. Jadi katakanlah Indonesian Muslim Currency, katakanlah AMC. Let's say kita sebut itu. Maka kemudian dengan uang ini yang kita sebut dengan IMC ini, Indonesian Muslim Currency ini digunakan untuk perputaran ekonomi di dalam negeri saja, dalam komunitas Indonesia saja, tidak keluar. Karena ini uang nggak diakui. Nah, tapi negara menjamin kalau rakyat pegang uang itu, maka uang itu bernilai, berlaku, kan gitu. Sehingga kemudian kita bisa menggerakkan sektor perekonomian, ya kan? Ini sekarang mau produksi, kita kebutuhannya adalah memproduksi beras, kebutuhannya 100 juta ton. Maka berapa yang harus mencetak sawahnya, biayai dari situ, ya kan gitu. Kita mau membutuhkan jagung sekian juta ton, kita akan mencetak jalan kebutuhan sekian, semua dibiayai dari itu, dan kemudian tidak perlu menggunakan potensi sumber daya asing. Kalau ada kebutuhan asingnya, baru kemudian rupiahnya yang dikeluarkan, konsep dolarnya. Tapi kalau kebutuhannya bisa dari dalam negeri sendiri, ya itu. Nah, konsep ini kemudian kita tidak perlu mencetak uang dengan cara meminjam rupiah US dollar. Jadi berdasarkan aset bernilai yang dimiliki, maka kita bisa mencetak uang, dan uang itu kemudian bisa digunakan untuk putaran ekonomi bangsa Indonesia sendiri. Nanti kalau ke luar negeri tidak dipakai, karena luar negeri nggak akan mengakui. Ya, kalau mau dipakai ke luar negeri, misalnya kemudian uang itu digunakan untuk menghasilkan beras menghasilkan gabah 100 juta ton. Nah, beras inilah yang dijual ke luar negeri, dia akan membayar. Jadi dikonversinya tidak dengan uang, tapi dikonversinya dengan barang.
kamu butuh kan, sekarang dunia itu sedang butuh makanan ya. Saya kira kita bisa ngikutin itu, krisis dunia sekarang itu adalah food, ya, energy and water, dan sekarang itu adalah food yang paling utama. Eropa itu sedang kelaparan sekarang karena perang antara Ukraina dan Rusia itu kemudian kekurangan makanan, dan Indonesia itu menjadi perebutan ini. Saya barusan diskusi dengan Pak Gatot di Pekanbaru itu, Indonesia itu sedang menjadi perebutan dunia karena cadangan makanan kita itu berlimpah, ya, sumber dayanya gitu ya. Masalahnya karena Indonesia itu petaninya dikurangi habis-habisan, jadi sumber daya manusia kita itu di brainstorming, di framing sedemikian rupa supaya orang Indonesia itu nggak mau jadi petani, maunya itu dari insinyur, dokter, dan kemudian menjadi jongos-jongos perusahaan-perusahaan asing, sehingga kemudian sawah ladang kita itu nggak ada lagi yang mengelola, dan kemudian produksi pangan kita itu menurun. Sesungguhnya itu masalahnya, itu SDM kita nggak ada yang mengelola, lalu kemudian kalau mau memproduksi harus hutang, nah, padahal kita tuh punya. Nah, kira-kira itu sih konsep politiknya tadi sudah saya bahas, dan di dalam kedaulatan ekonomi kita juga punya konsep kedaulatan. Basicnya apa? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan itu kemudian dikonvert menjadi mata uang kita komunitas. Apa mata uang itu berlaku? Lah, sudah ada contohnya di dalam disruption ekonomi digital itu. Ada sebuah komunitas, bahkan dia tidak di dalam suatu negara, tapi hanya komunitas online, dia menciptakan mata uang untuk mereka sendiri dan nggak ada dasarnya. Namanya BTC, Bitcoin. Dan itu nggak ada underlying-nya. Pokoknya percaya kalau ini berlaku. Nah, lalu kemudian orang semakin menggunakan itu, bahkan kemudian salah satu anggota di dalamnya punya pabrik mobil namanya Tesla, kemudian dia bilang mobilku bisa dibeli dengan Bitcoin, berlaku. Nah, jadi ini kemudian menjelaskan apakah terjadi inflasi? Yang enggak, ya kan gitu. Enggak. Nah, ini diskusi ini kita udah ikuti tuh, ya, antara kelompok orang-orang yang ilmunya itu ilmu dari Berkeley, Illinois, Keynesian, istilahnya begitu, dengan kelompok yang berpikir dengan konsep kedaulatan. Kalau dalam konsepnya Pak Mardiko itu MMT, tapi ini bukan MMT. Undang-Undang Dasar 45 bukan MMT. MMT itu berdasarkan proyek. Kalau ini berdasarkan aset. Asetnya bangsa Indonesia ini orang digunakan untuk menguasai dunia juga bisa. VOC sudah membuktikannya. Lalu kenapa kita tinggalkan, kan gitu. Itu saya kira prolog dari diskusi kita. Nah, sebenarnya kalau saya lanjutkan sudah ada itu konsepnya, bagaimana cara menerapkannya. Tapi kemudian saya tutup dengan kalimat konsep itu tidak bisa kita terapkan karena kita tidak memiliki otoritas mengelola negara. Pengelola negara itu lebih tunduk kepada konsep ekonomi kapitalisme. Jadi ada dua hal ya. Jadi tadi itu saya bicara konsep keuangan yang dalam kondisi yang ideal. Tapi kan saya sebenarnya sudah bilang itu tidak bisa kita lakukan. Konsep ideal Undang-Undang Dasar 45 tadi itu belum bisa kita lakukan. Karena itu harus ada sebuah policy dalam level negara gitu loh. Nah, policy dalam level negara kan sudah jelas kita ini masih menjadi subordinat. Dalam konsep ekonomi itu kita tidak merdeka. Jadi konsep Undang-Undang Dasar 45 itu belum bisa kita jalankan. Yaitu konsep yang dibuat oleh para founding father kita itu cenderung kita tinggalkan baik dalam konsep politik maupun konsep ekonominya. Itulah makanya kemudian kita itu perlu kembali kepada konsep Indonesia Merdeka. Nah, kalau ditanya politiknya udah banyak yang membahas, tapi dalam konsep ekonominya yang kita tidak mengikuti kapitalisme, sosialisme, yang kemudian itu disebut sebagai ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, itu kan kita baca itu sudah Prof. Mubiarto, Pak Adi Sasono, dan lain-lain sudah membahas, tapi pada waktu itu belum sampai kepada yang kita diskusikan, ya kan? Karena yang kita diskusikan itu kita baru menyadari konsep-konsep sekian macam itu setelah kemudian dunia berkembang, lalu muncul alternatif-alternatif termasuk ekonomi community. Dan di dalam ekonomi community atau ekosistem itu lalu terjadi demokratisasi keuangan, bukan hanya berpindah pusat keuangan dari bank kepada community seperti GoPay, Shopee, tapi juga muncul sebuah
keuangan mata uang mandiri yang kemudian kita sebut sebagai people money. Nah, people money yang ada dilakukan oleh community online yang kemudian berkembang luar biasa dan itu menjadi hantaman bagi penguasa keuangan dunia seperti Bitcoin, Ethereum, itu menjelaskan tentang konsep kedaulatan ekonomi bagi bangsa Indonesia yang terumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam konsep demokrasi ekonomi, ya kan gitu. Nah, dan saya sudah membahas sedikit juga kata demokrasi jangan perlu dipersoalkan dalam konsep kemudian Yunani kuno itu Pak ya, tetapi konsep itu adalah bisa kita pahami dengan disruption keuangan dalam ekonomi digital itu bisa muncul yang namanya people money. Dan people money itu bisa berlaku dalam sebuah community saja. Yang community itu bahkan tidak punya authority pun bisa. Apalagi kalau sebuah bangsa Indonesia ini kemudian menjadi sebuah community bagi bangsa Indonesia. Lalu berdasarkan konsep ekonomi Pancasila kita itu, ya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Lalu kita gunakan untuk menciptakan people money. Lalu people money itu bisa kita gunakan untuk putaran ekonomi Indonesia, memproduksi komoditas, baik kemudian itu pertanian, peternakan, dan macam-macam yang sekarang itu sedang menjadi kebutuhan dunia karena pergeseran kebutuhan dunia dari energi kepada food, maka itu berarti kesejahteraan bangsa Indonesia itu bisa lebih kita bayangkan. Nggak mungkin kita bisa mendapatkan kesejahteraan bangsa Indonesia itu hanya dengan mengandalkan dagang keuntungan dari rupiah ke rupiah. Kita ini punya aset yang sudah dibuktikan besarnya luar biasa oleh VOC. Ya harus kita toleh. Dan itu konsepnya sudah ada dan berlaku menjadi ketetapan hukum. Tugas kita sebagai estafet pejuang di dalam mengimplementasikan kemerdekaan dalam konsep kedaulatan ekonomi itu, kita harus memikirkan konsep-konsep dan berani keluar ya dari konsep-konsep kapitalisme yang itu semua menjadi bagian dari makanan kita sehari-hari termasuk dalam ilmu ekonomi. Nah, itu dia makanya kemudian kita perlu merumuskan konsep baru, pikiran baru, tatanan baru dan lain sebagainya, dan itu memerlukan diskusi, memerlukan pakar-pakar dan memerlukan konsep yang cukup panjang untuk kita rumuskan, sehingga kalau kemudian kita mau menerapkan dan kembali kepada konsep itu, maka kita sudah punya lah konsepnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.